mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Sebelum memaparkan lebih jauh apa itu rekonstruksi sosial, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kurikulum. Ketika kita mendengar kurikulum dan belajar tentang kurikulum, apa yang kita gambarkan? Yang kita gambarkan adalah sebagai suatu sistem pembelajaran, yang mana kurikulum itu diartikan sebagai dokumen, kemudian kurikulum itu sebagai submata pelajaran yang harus dipenuhi sehingga mendapatkan ijazah tertentu. Dalam proses pembelajaran, kurikulum menjadi posisi yang sentral untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga ada doktrin bahwa kurikulum itu harus terekam, tercatat secara sistematis, dan mempunyai proses pelaksanaannya. Salah satu model kurikulum yaitu kurikulum rekonstruksi sosial yang akan saya paparkan. Di dalamnya yang akan saya jelaskan yaitu pengertiannya atau definisinya, kemudian fungsi dari kurikulumnya, kemudian desain kurikulum rekonstruksi sosial, dan komponen serta tujuan dari kurikulum tersebut. Definisi kurikulum rekonstruksi sosial dapat diartikan sebagai model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional, di mana asumsi dasar manusia adalah sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya senantiasa bekerja sama dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Begitu pula dalam pendidikan, titik tekannya adalah sebuah interaksi. Melalui interaksi dan kerjasama, siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat, menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kurikulum ini dimulai sekitar 1920-an yang dikemukakan oleh Harold Rook. Kurikulum ini timbul karena Harold Rook memandang adanya kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Sebenarnya, kurikulum merupakan sesuatu yang hidup dinamis yang mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum tidak boleh lepas dari masyarakat. Sehingga dengan adanya pengertian tersebut, keberadaan kurikulum harus dapat mengakomodasi semua problem yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Nana, kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Kurikulum rekonstruksi sosial berharap dengan adanya kerjasama dan interaksi, siswa atau peserta didik dapat berusaha memecahkan masalah, baik masalah yang ada pada dirinya atau masalah-masalah sosial, sehingga dapat membentuk dan menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi. Menurut fungsi kurikulum rekonstruksi sosial dibagi menjadi 6. Yang pertama penyesuaian, yang kedua pengintegrasian, yang ketiga referensiasi, yang keempat persiapan, kelima pemilihan, dan keenam diagnostik. Kemudian selanjutnya desain kurikulum. Desain kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan asumsi, masalah-masalah sosial, dan pola-pola organisasi. Yang pertama asumsi. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Masalah-masalah sosial. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Masalah-masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda. Di tengah-tengah ada porosnya. Suatu masalah menjadi utama dalam dan dibahas secara pleno. Yang terakhir yaitu komponen kurikulum rekonstruksi sosial yang terdiri dari tujuan dan isi kurikulum, kemudian metode dan evaluasi. Tujuan dan isi kurikulum menyiapkan peserta didik yang bisa menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, atau gangguan yang dihadapi oleh masyarakat. Di antaranya kegiatan adalah melihat kritis terhadap suatu keadaan masyarakat. Adapun tujuan dan isi kurikulum adalah 1. Mengadakan survei, 2. Mengadakan studi tentang hubungan sebuah program, 3. Mengadakan studi latar belakang, 4. Mengkaji karakter program, 5. Menetapkan rencana, 6. Mengevaluasi semua rencana. Kemudian selanjutnya metode.
Dalam pengajaran rekonstruksi sosial, para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi tidak hanya menilai apa yang telah dikuasai siswa, tapi juga menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Adanya kurikulum rekonstruksi sosial sangat penting, tetapi kurikulum ini tidak menuntut untuk dibuat sebagai bidang mata pelajaran sendiri. Kurikulum ini dapat dimasukkan dalam bidang-bidang ilmu pelajaran sosial seperti IPS, sejarah, antropologi, hukum, dan lain-lain. Karena bidang mata pelajaran sosial adalah interaksi dengan masyarakat. Demikian dapat saya paparkan. Kesimpulannya dari kurikulum rekonstruksi sosial ini adalah kurikulum rekonstruksi sosial itu berasal dan dikembangkan dari asumsi-asumsi masyarakat dengan tujuan adanya kurikulum ini bahwa manusia atau masyarakat mampu menghadapi masalah-masalah yang ada di masyarakat sehingga siswa mampu menghadapi masalah, tantangan, rintangan, hambatan yang terjadi di lingkungan sosialnya. Kemudian intinya dari kurikulum ini bahwa agar siswa dapat berperilaku